Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Muhammad Arif Heri Kusnandar. Untuk pada kesempatan pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sorof, yang mana insya Allah sebelum Bapak menjelaskan tentang sorof, marilah kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Bapak menjelaskan tentang sorof, akankah baiknya Bapak akan menjelaskan tentang pengertian nahwu dan sorof. Jadi di sini adalah kaidah-kaidah tentang bagaimana belajar bahasa Arab. Yang pertama yaitu nahwu. Nahwu adalah kaidah atau aturan dalam tata bahasa Arab yang mengatur hubungan antar kata. Jadi di sini nahwu itu lebih condong ke menghubungkan antara kata-kata. Jadi sudah terbentuk satu kata dan sudah terbentuk kata, dan di situ ada maf'ul dan maf'ul bih. Yang kedua yaitu ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu tentang penyusunan kalimat yang benar sesuai kaidah bahasa Arab. Nah, dari sini ilmu nahwu adalah ilmu tentang penyusunan kata kalimat. Jadi ilmu nahwu adalah menyusun kalimat yang benar sesuai kaidah bahasa Arab. Baik, untuk kedua yaitu sorof. Sorof adalah kaidah atau aturan dalam bahasa Arab yang mengatur perubahan suatu kata ke bentuk lain. Contohnya dari kata fa'ala menjadi yaf'alu, dari fi'il mudhari, dari fi'il madi ke fi'il mudhari, seperti itu. Nah, di sini ilmu sorof adalah ilmu tentang perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, seperti halnya tadi contohnya dari pertama yaitu fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, di situ telah dijelaskan bagaimana perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, kalau nahwu pengertian nahwu dan sorof itu sudah beda banget. Nah, selanjutnya perbedaan nahwu dan sorof. Yang pertama, nahwu, penyusunan kata untuk menjadi kalimat yang sempurna baik dari sisi susunan kata maupun dari sisi perubahan harokat akhir. Karena dalam bahasa Arab harokat itu bisa berarti beda arti atau bisa dikatakan i'rab. Yang kedua, dalam nahwu itu membahas sesuatu kata ketika sudah masuk di dalam susunan kalimat. Jadi nahwu di sini menjelaskan tentang kaidah yang lebih condong pada susunan kalimat. Jadi membahas tentang kaidah yang sudah dalam kalimat. Kemudian sorof. Sorof perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk lainnya atau biasa dikatakan tasrif. Nah, yang kedua, membahas suatu kata sebelum masuk dalam susunan kalimat. Jadi perubahan bentuk terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kalimat sudah diubah terlebih dahulu. Contoh dari fi'il madi ke fi'il mudhari, fi'il madi ke fi'il mudhari. Nah, contohnya dari fi'il madi yaitu artinya sudah menulis, atau kataba yang kemudian berubah menjadi fi'il mudhari, yaktubu atau bisa berarti sedang menulis. Paham? Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang tasrif. Istilah penting dalam sorof, yaitu yang pertama adalah tasrif. Tasrif adalah perubahan suatu bentuk kata ke bentuk lain. Dalam bahasa Arab memiliki 11 perubahan kata atau sibghot. Nah, di sini yang pertama yaitu fi'il madi. Fi'il madi itu seperti contohnya kataba atau yang berarti sudah menulis. Yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang berubah dari kataba tadi berubah menjadi yaktubu. Yaktubu sedangkan artinya sedang atau akan menulis. Nah, kemudian ada masdar. Dari kataba berubah menjadi masdar yaitu katban atau penulisan. Di sini penulisan itu bisa berarti kayak sifat dan lain sebagainya. Masdar mim. Kataban, penulisan. Ya, kemudian ada ism fa'il. Di sini ada ism fa'il yaitu fahuwa katibun. Nah, di sini adalah orang pelaku menulis. Jadi ismul fa'il di sini artinya orang pelaku yang menulis, ya. Kalau ism maf'ul wadaka maktubun.
Nah, wadaka maktubun yaitu objek yang ditulis. Objek yang ditulis. Nah, kemudian ada fi'il amr. Fi'il amr adalah kata perintah. Uktub atau tulislah. Paham? Nah, kemudian ada fi'il nahi. La taktub, jangan menulis. Jadi fi'il nahi adalah fi'il nahi itu kayak contohnya jangan melakukan sesuatu. Perintah jangan melakukan. La taktub, jangan menulis. La takul, artinya jangan makan. Paham ya? Nah, kemudian ada fi'il zaman. Fi'il zaman adalah maktub, waktu menulis. Maktub. Fi'il zaman itu adalah fi'il waktu atau zaman. Makanya tertulis ini waktu menulis. Nah, isem makan itu juga bisa dikatakan tempat menulis atau maktub. Nah, isem alat miktabun, alat untuk menulis. Ya. Kemudian ada yang kedua yaitu istilah wazan adalah rumus untuk mempelajari rumus perubahan kata. Contoh, wazan fa'ala yaf'ulu. Contohnya, nasoro harus mengikuti wazan di atas. Fa'ala yaf'ulu jadi menjadi nasoroyan suruh. Jadi di sini wazan ini adalah rumus. Jadi harus anak-anak harus menghafalkan rumus tersebut. Jadi ala wazni fa'ala yaf'ulu fa'lan dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika di nasoro akan menyampaikan nasoro yang suruh nasron. Paham ya? Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang tasrif istilahi atau dalam tasrif itu dibagi menjadi dua, yaitu tasriful istilahi dan tasrifu lughawi. Tapi pada kesempatan pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang tasriful istilahi. Tasrif istilahi adalah tasrifan yang digunakan untuk mengetahui bentuk sigot dari suatu kata, dari fi'il madi hingga fi'il alam. Jadi anak-anak di sini akan harus memahami dulu fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il masdar mim, masdar ism fa'il, ism maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, zaman dan ism makan. Nah, ketika sudah paham, sudah hafal tentang ini, jadi anak-anak gampang ketika perubahan kata. Contoh ala wazni fa'ila yaf'ulu. Fa'ila yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun. Nah, ketika contohnya di sini alima ya'lamu alman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Nah, baik, di sini contoh dari wazn fa'ila yaf'ulu. Nah, fa'ila yaf'alu. Maaf, jadi di sini ala wazni fa'ila yaf'alu. Baik. Nah, jadi anak-anak ketika ala wazn fa'ila yaf'alu ini adalah rumus. Jadi anak-anak harus menghafalkan tentang fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun. Jadi ketika ini anak-anak harus menghafalkan tentang wazn fa'ila yaf'alu. Baik, selanjutnya, nah untuk tugas nanti insya Allah Bapak akan menyampaikan mengirimkan via WA.